Baik, akhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Tadi yang sebelumnya kriteria yang boleh ya, yang boleh bagi kita untuk dalam pernikahan itu ya, ada apa namanya, 4 itu ya. Ada harta, karena nasab, karena kecantikan, agama. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, kemudian di sini tadi sampai kepada kenapa kok sebaiknya bukan kerabat dekat gitu ya. Nah, ternyata ada hikmahnya gitu ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan di video yang pertama, bahwa kalau kerabat dekat ini kan ya hanya ngutek-ngutek di situ saja, tapi ketika bukan kerabat dekat ini akan memperluas persaudaraan dan ta'aruf antar suku atau daerah, sebagaimana tersirat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya, bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal gitu. Nah, kemudian yang kedua itu menjauhkan kemungkinan memutus tali persaudaraan, karena bisa terjadi pasangan dari kerabat dekat yang berselisih akan memperluas wilayah konflik dan kemudian nanti akan menjadi pemutus hubungan kekerabatan ya. Bahkan kan haram ya hukumnya memutus hubungan silaturahim. Kemudian yang ketiga ini, kalau berdasarkan penelitian modern gitu ya, menjauhkan dari keturunan yang lemah sebagaimana dibuktikan dalam kedokteran genetika modern saat ini ya. Kalau terlalu dekat itu berarti nanti resistennya terhadap penyakit-penyakit yang sifatnya genetik itu akan semakin banyak, dan ini juga sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sejak lama. Nah, selanjutnya kita akan, ini adalah fokus kita ya, yaitu steksik, proses lanjutan ketika sudah punya bekal, yaitu proses lanjutannya itu apa? Pencarian dan referensi. Ini yang akhwati fillah yang sudah siap untuk mencari pasangan. Nah, ini step-stepnya ya. Setelah persiapan tadi yang sudah saya sampaikan, maka step selanjutnya harus mulai action gitu. Actionnya adalah pencarian dan referensi. Dan nanti ta'aruf, khitbah, mahar, dan tidak lama itu walimah. Nah, untuk pencarian dan referensi itu and the mark comblang gitu, tahu ya, harus ada comblang gitu, jadi nggak boleh cari sendiri gitu, golek sendiri, kenalan sendiri tanpa perantara. Nah, akhirnya berdua-duaan gitu nih. Jadi ada and the mak comblang is siapa gitu ya. Mak comblang bisa orang tua, bisa siapa lagi, keluarga besar, siapa pak de bude tante, siapa saja masih termasuk keluarga, atau ustadz atau pembimbing gitu. Kemudian boleh juga sahabat. Nah, atau boleh arsip pribadi gimana? Nah, ini hati-hati kalau yang ini, hati ada tanda tanya 2, karena kalau udah berdua-duaan yang ketiga siapa? Setan. Oleh karena itu memang sebaiknya ada mak comblangnya. Renungannya adalah yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang wajib bagi Allah menolongnya. Orang yang berjihad di jalan Allah, budak mukatib yang ingin membayar pembebasannya, dan seorang yang ingin menikah untuk menjaga dirinya. Ini ya, ini Allah akan menolong bagi siapa saja yang ingin menikah untuk menjaga dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, renungan kedua diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah tentang sebab urutnya hadis di atas itu ya, hadis yang tadi ya. Itu adalah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, kami mempunyai seorang anak gadis yatim yang dihitbah oleh 2 orang, yang satu miskin dan yang satu adalah orang kaya. Dia, anak gadis kami, cenderung cinta pada yang miskin, sementara kami lebih menyukai pada yang kaya." Maka Rasulullah SAW bersabda,
tidak pernah terlihat lebih menakjubkan bagi dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Jadi orang tua kalau ada dua yang mau datang kemudian menghibah anaknya gitu, satu mungkin sudah kaya, satu mungkin hanya ya berkecukupan saja, maka kalau anaknya memang sudah ternyata ada kecenderungan cinta kepada yang kedua gitu, kata Rasulullah apa? Tidak pernah terlihat lebih menakjubkan bagi dua orang yang saling mencintai pernikahan. Ini dalam kitab Al-Aluma fi Asbabil Wurud hadis, jadi kitab tentang sebab-sebab turunnya hadis. Kemudian step berikutnya setelah tadi ya cari referensi, cari juga mak comblangnya mau siapa, kemudian baru ta'aruf dan nazar. Ta'aruf itu seperti apa sih? Terlebih dahulu kan kalau sudah cari referensi itu didahului dengan persetujuan dengan dua belah pihak pasca mendapatkan referensi. Jadi dipertemukanlah dua orang gitu ya, kira-kira ini mau ta'aruf enggak, itu di antara laki-laki dan perempuannya harus saling setuju ya mau ta'aruf gitu ya setelah tadi dapat referensi. Kemudian yang kedua ada forum untuk mengenal lebih jauh. Nah, dalam forum untuk mengenal lebih jauh itu harus fokus ya. Fokus pembicaraannya terarah menuju kepada tujuan utamanya, yaitu mencari pasangan untuk menikah, bukan mencari pasangan untuk mencoba-coba gitu ya. Memang dari niatnya dari awal itu memang cari pasangan, cari referensi, mak comblang, ta'arufnya itu memang buat menikah, bukan buat coba-coba. Dan yang ketiga, tidak ada berduaan tentunya ya, karena di dalam hadis kan disampaikan ya larangan untuk berdua-duaan laki-laki dan perempuan, karena yang ketiganya adalah setan, itu namanya khalwat ya, larangan untuk berkhalwat. Jadi harus ada ditemani mahram atau perantara gitu ya, mungkin ustadz itu ya, ketika perempuan ustadznya ditemanin sama istrinya, jadi tidak cuma berdua gitu, atau teman ya, teman laki-lakinya ada teman gitu. Kemudian sebaiknya ya orang yang lebih tua gitu, karena nanti kalau sama-sama muda malah jadi bukan berkhalwat tapi jadinya ikhtilat gitu ya, ikhtilat yang tidak jelas arah. Kemudian dalam masa ta'aruf itu boleh untuk melihat atau nazar, tentu saja sewajarnya. Tujuannya itu untuk mencari hal-hal yang membuat dia itu tertarik dengan pasangannya. Bagaimana kalau nggak ngelihat gitu ya, misalnya nggak lihat wajahnya gitu. Jadi bagi yang pakai cadar gitu, akhwatnya, maka boleh membuka cadarnya gitu, karena laki-laki juga harus melihat ya kira-kira perempuan ini wajahnya menarik enggak, karena pernikahan itu kan memang harus didahului harus ada ketertarikan gitu. Begitu juga yang laki-laki gitu, perempuan jangan laki-lakinya pakai masker nggak membuka gitu karena malu ya, di mana dia akan melihat ketertarikan. Boleh untuk melihat sewajarnya dengan tidak membuka aurat tentunya. Kemudian tidak berlanjut terus menerus ya dalam jangka waktu yang lama gitu, bertahun-tahun. Ta'aruf kok tahu bertahun-tahun gitu ya. Nah, ini namanya nggak niat gitu. Nah, kalau sudah mau niat mau ke jenjang pernikahan, maka ta'aruf dan bersegera untuk istikharah dan istisyarah untuk mengambil keputusan mau lanjut ta'arufnya kepada selanjutnya nanti, yaitu kepada khitbah gitu ya. Nah, itu nanti harus disegerakan, tidak berlarut-larut. Nah, renungan untuk nazar, untuk melihat, ini ada hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian menghitbah seorang wanita dan jika bisa melihat dari wanita tersebut apa-apa yang akan mengundangnya untuk menikah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi ini melihatnya juga harus sembunyi ya, jangan
jangan sengaja masuk kamar, "Lu tak lihat kan?" gitu ya, nggak boleh gitu. Tapi ya saling melihat lah gitu, dan itu di dalam forum yang tidak berdua-duaan. Nah, setelah tadi proses ta'aruf yang tadi dikatakan tidak boleh berlama-lama, harus lanjut kepada step berikutnya, yaitu kepada khitbah setelah istikharah tadi ya. Nah, khitbah itu apa? Khitbah itu adalah janji kepada orang tua dari pihak perempuan untuk menikahi putrinya. Jadi, kalau bahasa kita ya melamar gitu ya. Di Indonesia ya lamaran gitu. Status setelah dihitbah itu tidak menjadikan batasan syar'i ikhwan atau akhwat tadi menjadi longgar gitu. Tidak kemudian sudah lamaran, sudah dihitbah, boleh jalan bareng, terus mempersiapkan pernikahannya bareng-bareng gitu ya. Jalan-jalan bareng-bareng gitu. Nah, belum, karena belum sah gitu ya. Tetap ketika mereka mungkin akan mengurus berkaitan dengan pernikahan, tetap harus ditemani dengan mahram. Kemudian permasalahan antara jarak waktu yang lama antara khitbah dan pernikahan, dan permasalahan kedua itu bagaimana kalau ada double khitbah itu boleh enggak. Nah, ini nanti akan dibahas gitu ya, yang ada di dalam renungan khitbah. Renungan khitbah yang pertama ini dari hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Seorang beriman bagi saudara mukmin lainnya tidak halal baginya menjual atas jualan saudaranya, dan tidak boleh pula menghitbah wanita yang telah dihitbah saudaranya sampai ia meninggalkannya. Jadi kalau sudah ada seorang wanita dihitbah gitu ya oleh seorang pria gitu, kemudian kok wanita tadi ada juga yang menyukai gitu, kemudian menghitbah satu wanita tadi, maka nggak boleh ya, ini hukumnya haram gitu. Jadi tidak boleh mengambil wanita yang sudah dihitbah oleh saudaranya. Artinya tidak boleh ada dua hitbah pada satu wanita. Kemudian ketika hitbah kemudian selesai, ditetapkan tanggal pernikahannya tentunya ya. Nah, yang selanjutnya itu pembahasannya kan berkaitan dengan persiapan pernikahan. Nah, apa saja persiapan pernikahan ya? Kalau di budaya di Indonesia ya tentunya daftarkan ke KUA gitu ya, dengan berbagai persyaratannya, entah trainingnya gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, yang paling penting dalam persiapan pernikahan bagi laki-laki itu pembahasan berkaitan dengan mahar. Nah, untuk mahar bagi wanita itu tidak memberatkan calon mempelai pria bagi wanita ya. Jadi bagi wanita ini sebaiknya maharnya tidak memberatkan pria. Tetapi bagi pria ya tidak sampai mengurangi kehormatan keluarga wanita. Karena Rasulullah itu ketika menikahi istri-istrinya maharnya banyak ya. Khadijah saja itu berapa, 40 unta. Nah, 40 unta itu kalau dihitung berapa miliar itu ya kalau sekarang gitu ya. Artinya ya laki-laki itu sebaiknya ya memberikan mahar itu tidak sampai kemudian merendahkan kehormatan pria. Tapi bagi wanita maharnya jangan memberatkan pria. Nah, kemudian disesuaikanlah dengan adat dan kebiasaan yang ada, asal itu tidak memberatkan. Dan yang ketiga, yang keempat, tidak hanya bernilai materi mahar itu ya, tapi juga sejarah atau kemuliaan yang lain. Maka mahar itu bisa ada ya, dulu sahabat Nabi nikahnya dengan masuk Islam gitu. Kemudian maharnya dengan bacaan Al-Qur'an itu juga boleh. Jadi tidak hanya bersifat yang materi. Itu untuk mahar ketika tadi proses khitbah kemudian pernikahan sudah ditetapkan, yang dipersiapkan adalah mahar, dan mahar ini nanti akan diberikan saat proses ijab qabul gitu ya, proses pernikahan. Nah, yang terakhir dari pembahasan ini adalah setelah disiapkan mahar, maka yang terjadi perhatikan ada akad nikah. Dalam akad nikah itu disunahkan ada
walimah. Nah, dalam walimah gitu ya, itu ada adab-adab yang harus diperhatikan agar kemudian pernikahan yang tadi di awal sudah kita berusaha melakukan langkah menuju pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam agar diridhoi oleh Allah, tidak ternodai, maka saat walimahnya pun harus mengikuti adab walimah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab walimah itu seperti apa? Yang pertama, tidak ada makanan yang haram atau buruk. Yang kedua, tidak ada campur gitu ya, percampuran antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Jadi khusus untuk walimah gitu ya, itu memang ada dalil tersendiri yang mungkin nanti satu saat akan dibahas. Ini hanya pengantar saja untuk tidak adanya percampuran antara tamu laki-laki maupun tamu perempuan. Jadi memang harus dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan, bisa dengan hijab gitu ya. Sehingga tidak melihat pengantin yang perempuan yang biasanya pengantin itu didandanin gitu ya. Nah, itu kan tabaruj. Kalau tabaruj diperlihatkan kepada tamu laki-laki juga sedang bahagia melaksanakan menyempurnakan separuh agama, di sisi lain dia melakukan dosa tabaruj dengan memperlihatkan perhiasan yang berlebihan kepada banyak orang gitu, bukan hanya kepada suaminya saja gitu. Maka memang dalam pernikahan itu adabnya adalah dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga, tidak ada acara yang mengumbar aurat dan kemudian kesia-siaan. Ya, walimah itu hanya adalah untuk mengumumkan bahwa dua pasang sejoli laki-laki dan perempuan itu sudah bersatu di dalam ikatan pernikahan dan tujuannya untuk menggapai ridho Allah tadi. Ya, acaranya harus acara yang tidak mengundang kepada kemaksiatan gitu. Apalagi di sana ada mengumbar aurat dan hal-hal yang sia-sia. Kemudian tidak hanya orang kaya saja yang diundang, tapi juga fakir miskin dan juga anak yatim. Dan terakhir, tidak boleh berlebihan atau bermewah-mewahan. Dan yang terakhirnya lagi, ini dalam proses walimah itu tidak perlu adanya ritual khusus, apalagi ritual itu yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Step by step sudah saya sampaikan di dalam dua video ini untuk menjadikan jalan pernikahan itu sesuai menjadikan jalan pernikahan yang penuh dengan ketaatan dengan syariatnya, syariat Allah, sehingga nanti terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meridhoi gitu ya pernikahan yang kita jalankan, karena langkah-langkahnya atau jalannya itu juga mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan step by step langkah menuju walimah tuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa menambah wawasan, terutama bagi yang akhwati fillah yang siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan, atau bagi ibu-ibu, bunda-bunda yang mungkin sudah punya anak yang siap untuk menuju jenjang pernikahan. Nah, ini menjadi bekal untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum, jika ada banyak kata yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.